Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap kita wajib bersyukur karena nikmat Allah jauh lebih luas, lebih besar, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Itu yang utama, yang harus kita benar-benar syukuri. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada baginda, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita mengharap syafaat dari beliau, mengharap kita diperkenankan untuk meminum telaga milik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telaga Kautsar. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 bulan Februari, kita jumpa kembali dalam acara, ya jelas ngobrol lah, ngalor ngidul, ngetan ngulon, obrolan, cangkrukan, dan lain sebagainya. Kita membahas kondisi dan situasi geopolitik, baik lokal maupun internasional, yang semakin hari semakin heboh, semakin hari semakin luar biasa ya. Kita sebagai umat manusia wajib memahami itu semua, karena kita sebagai umat Islam terutama, kita wajib berpolitik, karena Rasulullah juga berpolitik. Rasulullah memimpin umat Islam ini 15 abad yang lalu menggunakan politik, bukan hanya sekedar berdakwah. Baiklah pemirsa, baiklah saudaraku semua, dimanapun kalian berada, seiman, seakidah, setauhid, perlu kita ketahui bahwa perjuangan kita di akhir zaman ini sungguh berat. Artinya tantangan yang kita hadapi itu kompleks sekali. Kalau perjuangan dahulu jelas, perjuangan dahulu leluhur kita berjuang, pendahulu-pendahulu kita melawan penjajah. Kalau sekarang melawan bangsa sendiri. Kalau dalam Jangka Jayabaya, kita menghadapi yang namanya dom sumuruping banyu, atau bisa dikatakan duri dalam daging, teman tapi lawan gitu. Teman tapi lawan, sesungguhnya teman tetapi sebenarnya lawan kan gitu. Entah itu lawan politik, lawan bisnis, lawan popularitas. Ini semua ada di dalam perjuangan saat ini. Dan yang paling luar biasa adalah munafik, atau kita gampangnya bicara itu pejuang palsu lah gitu. Kalau munafik nanti mungkin terlalu umum ya bahasanya gitu. Orang udah banyak yang tahu gitu kan, sifat munafik itu seperti apa. Oke, di dalam perjuangan kita memang harus cerdik, licik, dan licin. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang cerdik, licik, dan licin. Perjuangan akhir zaman ini adalah menghadapi berbagai macam permasalahan. Jadi dari permasalahan agama, kebangsaan, adat, budaya, dan lain sebagainya. Kompleks sekali. Yang jelas kita menghadapi biang kerok kekacauan dunia, yaitu para elit bankir atau elit global. Bisa dikatakan sistem dajjal gitulah. Nah, perjuangan kita nggak mudah, karena kita juga akan dilingkupi yang namanya pejuang palsu. Kita harus sadari itu, kita harus mewaspadai itu. Yang namanya pejuang palsu itu
pura-pura berjuang tapi untuk kepentingannya sendiri, untuk popularitasnya sendiri atau popularitasnya kelompoknya gitu. Itu namanya pejuang palsu. Teriak-teriak Allahu Akbar, tapi sesungguhnya di dalam hatinya nggak ada Allah. Di dalam pikirannya nggak ada Allah. Teriak-teriak Islam agamaku. Teriak-teriak Islam sedang dizolimi. Teriak-teriak penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya, di dalam pikirannya tidak ada agama di dalam diri. Bisa dikatakan tidaklah lebih, tidaklah lewat dari kerongkongannya. Jadi iman Islamnya nggak lewat dari kerongkongannya. Hanya sebatas kerongkongannya. Itu namanya para pejuang palsu. Para kaum sumbu pendek, IQ jongkok lah. Kalau orang bilang sarkas ya. Sarkas sekali bahasa itu. Kita ketahui di negeri kita ini sekarang sedang carut marut. Ya. Luar biasa. Yang hitam dikata putih, yang putih dikata abu-abu, yang hijau dikatakan biru, yang pejuang asli dihina-hina, yang pejuang asli salah aja sedikit bahasa bicaranya langsung dihujat-hujat, langsung di framing-framing, langsung disebar luaskan, dipopulerkan, ya begitulah, agar orang semua tahu bahwa si anu telah melakukan ini, itu. Jadi kita memang agak kesulitan, mana pejuang yang sesungguhnya, mana pejuang yang palsu. Walaupun pakai sorban, walaupun pakai peci, kayak saya nih, walaupun pakai sarung, walaupun fasih berbahasa Arab atau membaca Al-Quran, fasih membaca bahkan hafal Quran, kitab-kitab semua hafal, tapi sesungguhnya tidak ada jiwanya, tidak ada jiwa pejuangnya, nggak ada. Itulah pejuang palsu. Justru dengan kepinterannya, dengan ilmu-ilmunya untuk mengelabui umat. Hanya untuk menambah viewer kah, hanya untuk menambah subscriber dan lain-lain. Itu kalau YouTuber. Jadi luar biasa yang kita hadapi sekarang. Sudah banyak contoh. Orang yang benar-benar berjuang untuk agamanya, berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, tapi ditentang. Bahkan teman sendiri yang menentangnya cocok. Ya kan? Luar biasa. Hanya di akhir zaman ini sudah dipesankan dari leluhur-leluhur kita. Bahwasanya antar keluarga saling bermusuhan. Antar keluarga, yang dimaksud antar keluarga ya satu kesatuan kita, antar muslim, keluarga muslim saling berseteru. Ini sudah dipesankan dan terjadi saat ini. Yang namanya teman itu menjadi musuh hanya karena iri dan dengki. Ya, itu masalahnya di situ. Jadi ada seorang pejuang yang dalam penyampaiannya, ya, karena ada suatu kemungkaran, ada suatu kezoliman, maka dia, si pejuang ini, menentang kezoliman itu sambil meluruskan. Tapi apa yang terjadi? Dalam penyampaiannya ada sedikit salah ngomong. Ada kekeliruan dalam bahasa bicaranya. Apa yang terjadi? Bukan dinasehati, bukan dikasih masukan agar supaya yang dalam hal salah ngomong itu dipotong saja atau bagaimana? Atau dibeneri tata bahasanya? Enggak. Malah dibumbui, dipotong-potong, ya, dipotong-potong, kemudian disebarluaskan di medsos.
sambil ceramah-ceramah, dalil-dalil. Nggak mutu kalian tuh. Itu namanya sumbu pendek. EQ-nya EQ jongkok. Kelihatannya pinter bahasa Al-Quran, pinter bahasa hadis, tapi EQ-nya jongkok. Apapun kedudukan kalian. Yang namanya al-muslimu akhul muslim, nggak ada perjuangan hanya kuar-kuar, tapi individual. Padahal Allah menghendaki, Allah memerintahkan kita ini bersatu. Bahkan ada kata-kata yang luar biasa. Apabila saudara kita yang jelas-jelas iman dan yang jelas-jelas seiman seakidah dan jelas kesolehannya melakukan kesalahan satu, kita harus 1000 alasan kita datangkan untuk berprasangka baik. Sedangkan orang kafir, musuh yang jelas-jelas musuh, mendatangkan satu kebaikan, kita harus datangkan 1000 alasan untuk mencurigai. Ini tuntunan dari pendahulu kita, tuntunan dari para syekh-syekh kita. Kenapa nggak kalian jalankan? Nggak kalian praktekkan di lapangan? Kuar-kuar di medsos, ya nggak? Oh si Anu, tadinya sekumpul sekopian, satu meja ngopi bersama, riungan. Di medsos saling celah, saling tuduh, saling caci, saling maki. Apa itu? Kalian yang seperti itu nggak ada gunanya. Apapun kedudukan kalian. Mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau apa, nggak ada gunanya orang yang model kayak gitu. Dalam perjuangan hanya menjadi duri dalam daging yang diciptakan oleh para bankir elit tuh. Ya nggak? Bodoh. Luar biasa. Bagaimana Allah akan turunkan pertolongan kalian sendiri yang kedudukannya luar biasa? Ya ustadz, ya kiai, ya habaib. Seperti itu modelnya. Kami ini sebagai orang biasa wajib ngomong seperti ini, nggak apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya melihat kok kondisi seperti ini, lihat perjuangan para pejuang yang digembosi dari dalam, muak rasanya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali yang namanya pejuang-pejuang kempes. Jangan begitulah. Sebagai panutan kami, sebagai guru-guru kami, ya, sebagai pemimpin-pemimpin kami, bersikaplah yang profesional. Yang namanya sudah menjadi seorang pemimpin, berani membawa umat, itu harus kredibel, menjaga kredibilitas, menjaga kualitas, menjaga jiwa kepemimpinan, bukan malah kayak anak-anak. Berkelompok-kelompok. Dan diperlihatkan di mata umum. Ini musuh-musuh Islam ketawa-ketawa. Berhasil memecah belah kita, ya gak? Roh-roh kita yang digerogoti ini, roh-roh keislaman kita digerogoti oleh mereka, dan kalian jalankan. Luar biasa. Saya ini protes ini sebagai orang bawahan, sebagai masyarakat kalangan bawah, saya mewakili protes dengan kelakuan kalian yang di atas itu, yang katanya pejuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Salut saya. Tapi pada akhirnya ada satu pejuang yang salah sedikit, dibesar-besarkan. Padahal akar permasalahannya jelas. Kenapa enggak kita kembali kepada akar permasalahan? Orang kalau mereaksi dengan ghirohnya yang tinggi, itu terkadang salah ngomong. Yang namanya mulut ini. Karena manusia itu tempatnya salah dan omong.
tempatnya salah dan dosa. Kalian semua yang di atas yang sebagai pemimpin kami, yang ngakunya syekh, yang ngakunya ustadz, yang ngakunya habaib, tidak bisa mempersatukan kami. Bagaimana Allah mau tolong kita? Itu aja. Saya nggak peduli. Sebagai orang kecil, saya wajib protes begini dong. Pimpin kami dengan benar. Satukan kami dengan Islam yang benar. Jangan kecewakan kami yang di bawah ini. Kami ini nggak punya apa-apa. Kami ini nggak punya kekuatan apa-apa. Kami ini mengikuti kalian semua sebagai pemimpin kami. Sebagai imam kami. Janganlah kalian berpecah belah seperti ini. Ini kerjaan Yahudi. Kenapa kalian ikuti? Yang namanya politik belah bambu. Ini yang sedang dijalankan. Ini praktek-praktek lama tapi jitu. Jangan jadi pejuang palsu. Kalau ada kesalahan tabayun, benahi, tetap bersatu, saling menjaga, saling memperingatkan. Itu yang diinginkan Allah dan Rasulullah. Bukan saling gengsi, jaga gengsi. Di channel ini bilang ini, di channel ini bilang ini. Untuk apa seperti itu? Mengharap Islam segera menang, mengharap Islam segera bangkit. Kapan mau bangkit kalau seperti ini? Wong kalian semua masih mengikuti sistem demokrasi kok. Coba. Masih terpecah belah. Partai itu alat untuk memecah belah. Demokrasi itu. Nggak sadar kalian sebagai orang-orang yang berilmu. Berilmu tapi EQ-nya jongkok. Tuh, ini protes dari kami, dari orang-orang bawahan. Orang-orang bawah, orang-orang kesetan. Tapi muak dengan kelakuan kalian yang katanya pemimpin kami, katanya imam kami. Nggak kasihan sama Habib Rizik. Nggak kasihan sama Habib Bahar. Beliau berjuang mati-matian sampai di penjara. Kalian malah kayak gitu. Luar biasa. Mohon maaf. Terpaksa saya ungkapkan ini. Unek-unek saya. Mendidih saya dari kemarin tuh. Bersatulah wahai pemimpinku. Bersatulah wahai imamku. Jangan saling celah. Kami orang-orang bodoh ini ingin selamat dunia akhirat. Dibimbing oleh kalian semua. Bukan malah mempertontonkan seperti itu. Maaf, ini agak sarkas saya ngomong. Karena muak, benar-benar muak. Saya melihat cara kepemimpinan kalian. Cara kalian membawa kami umat bawahan ini. Seperti itu. Masih terjadi persaingan. Channel-channel kalian bukan untuk berjuang, tapi malah untuk mencela sesama perjuang. Ini yang saya nggak suka. Kami ini nggak suka seperti itu. Kami tidak ingin dipertontonkan seperti itu. Kami ingin persatuan. Kami ingin kalian memimpin kami dengan cara Islam yang benar. Kalau di antara kalian, para pemimpin, para syekh, para kiai, para habaib, ada kesalahan dalam bicara ataupun tingkah laku, saling-salinglah melindungi, saling-salinglah memperingati, saling-salinglah membenarkan, saling-salinglah membenahi, agar semua benar dan tetap bersatu, menyatu dan menjadi satu. Dan keridoan Allah dan Allah menjadi ridho. Itu yang kami mau. Bukan seperti ini. Akhir-akhir ini luar biasa. Saya lihat channel di sini begini, lihat channel di sini begini, live channel di sini begini. Sekali lagi, kami
mewakili masyarakat bawah memohon, hentikan cara-cara nggak betul kalian itu. Hentikan, dan hentikan. Kita harus waspada dengan yang namanya pejuang palsu. Itu yang mempengaruhi kalian. Duri dalam daging, menggunting dalam lipat. Kalian berilmu, kalian berpendidikan, kalian akademisi. Kenapa masih terpengaruh dengan para pejuang-pejuang palsu? Para pejuang yang menggunting dalam lipatan. Hibah sana, hibah sini. Jangan perlihatkan sesuatu yang nggak penting di depan kami semua. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.